Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Bagaimana pergerakan saham hari ini? Kita akan membahasnya bersama analis BNI Sekuritas, Maksi Lisha Putra. Selamat pagi Pak Maksi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Semoga sehat-sehat saja begitu ya hari ini ya. Amin. Ini tadi kita lihat indeks sempat dibuka sedikit ada terkoreksi, namun ternyata segera rebound begitu. Tapi reboundnya juga nampaknya tipis-tipis saja setelah kemarin juga sempat ditutup terkoreksi di 5.051. Saat ini di posisinya juga di 5.078, artinya tidak terlalu signifikan begitu pergerakannya. Apakah ini masih di momen masih apa ya mengetes level psikologisnya di 5.000 ini? Memang kita sudah bersyukur ya minggu lalu kalau tidak salah ya kembali menyentuh level 5.000. Dan saat ini sebenarnya stimulusnya sudah cukup banyak ya karena ada harapan terhadap adanya vaksin COVID ini. Jadi baik itu di Amerika ada Universitas Oxford ataupun juga dari AstraZeneca, dan nampaknya nanti itu akan segera terrealisasi vaksinasi tersebut. Sehingga itu akan diharapkan akan sangat membantu perkembangan ekonomi global ya, dan juga perkembangan ekonomi kita. Memang secara global kan bahkan IMF saja memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan mungkin yang terendah atau mungkin pertumbuhan ekonomi global terendah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jadi ini kita lihat seperti tadi malam Nasdaq mencapai level tertingginya lagi di sekitar 10.700-an dan Dow Jones naik, tapi naiknya tipis, bisa dibilang flat. Karena apa? Nasdaq itu didorong oleh saham-saham teknologi seperti Amazon ya, karena katanya akan go yang positif ya untuk tahun 2020 ini. Begitu juga apa? Sentimen kita ini adalah ada harapan adanya stimulus lagi dari Uni Eropa, karena kita lihat memang Eropa cukup ini ya terpukul juga lah sama seperti kita dengan negara lainnya akibat pandemi ini. Nah, juga adanya lagi harapan adanya stimulus lagi dari Amerika. Selama ini kalau kita lihat secara global, stimulus global itu sudah mencapai sekitar 15 triliun dolar. Itu memang luar biasa ya. Sekitar 15 kali dari GDP kita tahun 2019. Nah, jadi diharapkan dengan adanya stimulus ini akan semakin meningkatkan harapan untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan sampai kita masuk dalam pertumbuhan negatif. Tapi untuk dari dalam negeri sendiri masih minim sentimen atau tidak? Karena kalau kita lihat dari Asia, bursa utama Asia hari ini dibuka kompak hijau semua begitu. Jadi apakah kita ikut terkerek begitu, ikut hijau? Karena kalau kita lihat Dow Jones ditutup kemarin sih masih koreksi ya. Justru flat ya. Hanya naik 8 poin ya Dow Jones kemarin. Kalau kita lihat mungkin ya tadi Mbak Caki bilang regional naik bisa jadi karena memang bagaimanapun kita kan pergerakan bursa kita itu ada beberapa hal yang menyebabkannya ya. Memang dari fundamental saham itu sendiri dan juga sentimen global ataupun sentimen regional. Dan kita lihat nampaknya saat ini sentimen globalnya masih cukup bagus dan juga regional tadi juga ditarik naik. Kalau saya melihat itu memang karena ini ya, karena memang harapan dari para investor atau optimisme terhadap itu vaksin tadi, karena kan selama ini itu lagi penyebabnya ya kan, pandemi itu lagi yang menyebabkannya. Harapan adanya vaksin, lalu harapan adanya stimulus lagi, karena itu akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jadi gara-gara corona ini memang masih mempengaruhi pasar sangat signifikan. Tadi juga dapatkan informasi di penutupan kemarin sebenarnya banyak juga dari net foreign buy yang justru terjadi. Apakah ini termasuk jadi salah satu hal yang optimisme yang sudah terjadi juga di pasar? Memang kita lihat kalau tadi disampaikan net foreign buy itu merupakan berita yang cukup bagus ya bagi kita, karena selama ini kita masih year to date masih net sell, net foreign sell maksudnya. Jadi apabila mereka sudah mulai net foreign buy, setidak-tidaknya net foreign sell kita berkurang ya. Tapi saya lihat year to date dari Januari masih net foreign sell. Jadi kepercayaan investor terhadap kita masih sudah mulai meningkat, apalagi kan kita berupaya terus ya, pemerintah melalui gugus tugas untuk terus mengatasi masalah corona ini, ya itulah yang diharapkan
menjadi sentimen lagi bagi para investor global. Dan kita memang sekarang sedang menunggu laporan keuangan kuartal kedua. Tapi laporan keuangan kuartal ini mungkin agak lambat dari biasanya ya. Karena tapi itu nampaknya sudah diprediksi juga oleh pasar. Betul. Untuk sektor-sektornya sendiri ada apa saja Pak Maksi yang bisa menopang kita ini masih bisa terus ada di level kalau tidak salah 5.100 lah ya, sebaiknya kita di kondisi amannya. Mungkin kita masih overweight tuh telekomunikasi ya. Telekomunikasi itu masih kita overweight lah juga masih TLKM? Ya, masih TLKM. Sebenarnya kita terhadap ketiga-tiganya masih cukup positif ya, baik itu TLKM, Indosat maupun Excel. Cuma kita lebih memilih ke TLKM. Lalu juga kita masih consumer goods juga masih cukup positif terhadap consumer goods. Ya, jadi seperti Unilever ya, MAPI. Nah, apalagi Unilever kan dengan dividen yang selalu tinggi dan juga ada lagi grup Indofood yang dividen payout ratio-nya sekitar 50%, itu memberikan sentimen positif bagi market gitu. Nah dengan nampaknya banyak saham-saham besar juga begitu big cap yang bisa menopang indeks begitu, yakin optimis kita bisa di 5.100 begitu Pak Maksi? Nampaknya untuk tadi ditutup 5.070-an ya. Iya. Kemarin ya, mungkin kita bisa jadi menembus 5.100 bisa jadi karena saat ini kita di 5.080. Masih baru awal perdagangan kan, ya masih ada beberapa jam lagi sampai jam 3. Potensi itu bisa ada ya, potensi itu bisa ada walaupun mungkin kenaikannya tidak terlalu signifikan dulu karena nampaknya market masih konsolidasi. Ya sebenarnya yang banyak juga menggerakkan saham itu kan perbankan ya, karena apa? Index weighting itu tinggi sekali perbankan ya. Mungkin kita masih positif terhadap Bank Mandiri ya, dan juga BBCA juga. BBCA walaupun mungkin secara valuasi sudah lebih tinggi daripada yang lain, tapi nampaknya karena prudent ya, dengan manajemen yang prudent itu, investor masih menyukai saham BCA. Gitu. Baik, jadi masih bisa terkerek atau tersokong dengan saham-saham dari perbankan. Iya, singkat saja untuk level support dan resisten hari ini ada di kisaran berapa? Ya mungkin kalau hari ini kita di supportnya di antara 5.060 sampai 5.110 ya pergerakan indeksnya. Sudah menuju ke sana ya. Baik. Terima kasih Pak Maksi telah bersama kami pagi ini. Sama-sama.